Halo semua, selamat siang. Kembali lagi di Pelita Podcast. Bersama saya Anggun Melvana Audria. Nah, kali ini saya dibersamai oleh narasumber nih. Pastinya bagi anak-anak PKP sudah tidak asing nih oleh mas-mas ini. Langsung saja, dia yaitu Mas Hudan. Halo Mas Hudan. Halo Pak Anggun, Gimana kabarnya hari ini Mas? Apa happy, sedih, atau biasa saja? Alhamdulillah biasa saja. Biasa Biasa saja. saja. Apa ada kejadian hari ini yang bikin emosi gitu, Mas? Ada sedikit Apa tadi tuh? tragedi, tapi nanti aja ceritakan nanti. Oke, Oke. baik. Nah, Mas Sudan ini pastinya kalian sudah tahu sih siapa dia. Mas Sudan ini Ketua HM Pelita tahun 2022. Nah, Mas Sudan nih sebagai Ketua HM Pelita mungkin bisa sedikit menceritakan sih bagaimana sih perjalanan Mas Sudan kok sampai bisa ke titik menjadi Ketua HM Pelita 2022. Perjalanan dari Ketua HM Iya, disuruh sama teman-teman. kok bisa mau langsung apa mikir dulu, overthinking dulu gitu, Mas? Kalau kenapa mau, awalnya saya juga nggak mau ya buat ngambil posisi jadi ketua umum karena kita tahu bersama bahwa Himpunan Mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian atau HM Pelita ini adalah himpunan yang besar lah gitu Ya, istilahnya dengan segenap prestasinya dan proker-prokernya yang terbilang besar gitu. Tentunya itu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar juga gitu dan itu membuat saya mikir untuk apakah saya sanggup gitu untuk mengetuai sebuah organisasi yang istilahnya ternama atau besar seperti ini gitu. Tapi pas itu di musyawarah untuk pemilihan ketua umum itu saya dicalonkan oleh Mas Nurkolik. oh Nah itu. ya. Dan itu saya sebenarnya sudah eh, beberapa kali menyanggah untuk menolak, tetapi di forum tidak menyetujui dan akhirnya saya berkomunikasi dengan keluarga juga dan akhirnya saya menyetujui untuk dicalonkan sebagai ketua umum HM Pelita ini dan pada perjalanannya akhirnya saya terpilih menjadi ketua umum di HM Pelita ini untuk periode 2022 ini. Mungkin Mas Sudan tadi udah jelasin nih perjalanan sampai ke titik menjadi ketua HM. Nah, ada nggak sih Mas satu alasan yang paling besar bagi Mas Sudan untuk apa ya? Apa pasti apa langsung mau gitu menjadi ketua? Maksudnya satu alasan itu alasan terkuat Mas Sudan akhirnya mau maju menjadi ketua HM Pelita 2022. Oke, alasan yang menurut saya membuat saya mau itu adalah di sini saya akhirnya membuka pikiran bahwasanya HM Pelita ini adalah rumah bagi mahasiswa PKP dan saya sendiri juga bagian dari mahasiswa PKP itu dan ketika saya eh, mau untuk menjadi ketua di rumah saya sendiri, otomatis saya akan lebih dekat dengan keluarga saya gitu. Nah, di situ akhirnya saya berpikir untuk ya udahlah berani untuk mengambil itu dan saya yakin bahwasanya kedepannya saya bakal lebih dekat dengan keluarga-keluarga saya di sini. Saya akan mendapat banyak hal positif di sini dan banyak akan banyak pengalaman yang saya dapatkan di ini selama satu periode ke depan gitu. Oke, menarik juga ya perjalanan Mas Sudan sampai akhirnya menjadi ketua HM ini. Nah, dilihat-lihat nih Mas Sudan ini kan seorang yang multi talent ya, yang bisa basket, sepak bola. Mas Sudan punya hobi nggak sih? Hobinya apa sih Mas? Bisa dikasih tahu ke teman-teman nih. Mungkin saya ada 3 hobi ya di sini. Apa tuh? Yang pertama itu saya suka membaca novel. Oh, udah berapa novel nih yang dibaca Mas? Lumayan banyak sih. Tapi yang paling saya suka itu novelnya yang berjudul Kuda Saya karya Brian Krishna. Kemudian Rembulan Tenggelam di Wajahmu itu karya Terelie. Dan mungkin Selamat Tinggal juga karya Terelie. Nah, Mas Sudan kan suka nih tadi baca novel. Ada nggak satu pesan dari yang udah banyak novel yang Mas Sudan baca yang bikin Mas Sudan tuh terbawa apa ya? Dibawa terus pesan dari novel itu. Ya mungkin ada satu pesan yang saya dapatkan di buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Itu kan di situ diceritakan ada seseorang yang tinggal di panti Ya, dan dia tuh tidak punya ayah dan ibu di situ. Dan dia selalu bertanya, kenapa saya diletakkan di sini? Apakah Tuhan itu memberikan hidup itu adil? Dan di akhir perjalanan di novel itu terjawablah pertanyaan oleh
si anak ini tadi kenapa dia ditempatkan di panti, dan akhirnya dia sadar bahwasanya hidup itu memang adil gitu. Tuhan sudah men-setting semua kehidupan dengan adil gitu. Kenapa dia ditempatkan di panti itu, karena dia di situ mendapatkan udah tersetting untuk menyelamatkan temannya itu di situ, Oh, dan akhirnya temannya juga mendapat kebahagiaan tersendiri karena dia gitu. Dan dia di situ juga menyadarkan pemilik panti bahwasanya agar pemilik panti itu tidak korupsi lagi, itu juga karena dia. Dan kenapa dia ditempatkan di panti itu, karena ya itu tadi, dia punya misi tersendiri oleh Tuhan untuk itu gitu. Dan akhirnya dia juga mendapatkan kebahagiaan sendiri akhirnya gitu di akhir cerita. pesan yang menarik ya Mas. Bisa buat teman-teman juga nih, bisa biar apa ya lebih suka nih baca novel. Nah tadi tuh ada 3 hobi. Nah yang 2 apa nih Mas? Yang dua mungkin olahraga itu. Kalau di rumah saya biasanya basket sama teman-teman, tapi ya cuman kayak basket kampung gitulah biasa, Ya, nggak yang kayak turnamen-turnamen gitu. Terus yang selanjutnya tuh futsal. futsal. Lebih suka futsal apa basket? Futsal sih. Kalau Futsal. basket cuman bisa untuk yang penting lemparin bola gitu aja. Oh iya, oke. Itu hobi dari Mas Hudan sendiri nih. Nah, kembali lagi ya Mas sebagai ketua HM ini, apa sih Mas dampak yang dirasakan Mas Hudan sendiri dari pribadi bahkan sampai mungkin luar dari Mas Hudan merasakannya? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau menurut saya pribadi ini tentunya sangat mungkin perjalanan hidup bagi saya yang baru lah gitu. Karena di sini saya dituntut untuk membagi waktu, dan di sini saya mendapat tanggung jawab yang besar juga, dan harus bisa membagi tanggung jawab yang ini, tanggung jawab perkuliahan, nanti ada tugas-tugas lagi, belum juga tanggung jawab di keluarga juga. Nah di sini saya benar-benar dituntut untuk bisa istilahnya ada di semua tanggung jawab lah gitu. Dan itu benar-benar pembelajaran yang menarik lah bagi saya. Kemudian dampak yang lain itu saya bisa lebih mengenal teman-teman di PKP, dan di sini saya terbukti bisa akrab dengan banyak orang. Dan kemudian nggak hanya teman-teman di PKP saja, tapi juga dosen-dosen. Di sini saya mendapat relasi dosen yang lumayan banyak di sini, karena kalau dosen misalnya menghubungi HM Berita otomatis Iya. lewat ketuanya dulu Ya, kan. Nah, betul. dan di situ itu dampaknya sangat terasa gitu. Kemudian selain itu dampak dari luar juga. Saya juga mengenal banyak orang di luar PKP. Karena mau tidak mau itu sebuah himpunan itu harus punya relasi juga kan. Nggak mungkin himpunan itu berjalan sendiri. Tentunya kita juga membutuhkan bantuan orang lain layaknya manusia biasa itu. Himpunan juga seperti itu. Jadi di sini saya juga menambah relasi yang banyak di luar PKP juga. Kemudian di sini sebuah kebanggaan tersendiri buat orang tua gitu. Oh iya, Ya, betul. jadi orang tua itu istilahnya juga bangga lah gitu dengan saya, dan sebagai posisi saya di sini gitu. Dan saya juga senang bisa akhirnya ada satu hal yang bisa saya banggakan gitu ke Oh, orang tua. Soalnya dari dulu menurut saya tidak punya prestasi apapun gitu, sebelum ini gitu. sekarang udah bisa membuktikan Ya, lah. ya. Jadi kayak saya di kuliah itu gak sia-sia lah Iya, gitu lah. Ada betul. hasilnya, Iya, kayaknya ada hasilnya sedikit gitu. Daripada gak sama sekali. Daripada cuman kuliah, pulang nggak dapat apa-apa, cuma dapat gelar sarjana atau kan ya eman-eman lah gitu. iya, betul. Nggak ada pengalaman Ya ya nggak ada mungkin. pengalaman, kan Nah, sayang. dilihat-lihat nih dari Mas Hudan kan menjabat sebagai ketua HM 1 tahun ya Mas periodenya. Nah 1 tahun. itu pasti berat nih. Nah mungkin ada someone yang nemenin Mas Hudan kayak ngejalanin apa ya menjadi ketua, mungkin tempat curhat, mungkin bisa diceritain. Ada nggak nih Mas? Ya ada sih, Ada. ada. Bisa kasih tahu namanya? Berani apa enggak? Nggak dulu. Tapi Namun ada dari prodi sebelah, ada. ada. Nah, mungkin kalau orangnya apa itu dengerin nih, mungkin Mas Hudan mau bilang apa ke dia? Mungkin saya mau bilang makasih Mbak, tetap sabar mendengarkan banyak keluh kesah yang selama ini aku ceritakan, karena mungkin banyak banget yang hal-hal yang aku ceritakan ke dia, dan mungkin ini hal yang bersifat nggak aku ceritakan ke sembarang Orang orang lain, gitu. ya. Mungkin ketika saya sedang stres di perkuliahan atau mungkin di himpunan ini saya sedang banyak pikiran, mesti saya membutuhkan seseorang untuk bercerita lah gitu. Nggak mungkin semua itu dipendam sendiri kan, itu mungkin kalau semua dipendam sendiri itu bisa buat stres lah Iya, gitu ya, atau stres tertekan banget sendiri ya. kan. Setidaknya kalau ada orang yang mau dengerin kita ceritakan itu lebih Enak. plong gitu loh rasanya. Nah, gitu.
Berarti coba terima kasih Ya, ya udah gitu aja. mau dengerin keluh kesah selama ini. Ya, selama satu periode inilah. Oke, lain apa ini untuk hubungannya hmm, udah mateng maksudnya udah ini sama ini aja apa pengen ganti-ganti. Karena saya sadar diri, karena saya tidak good looking dan sebagainya itu, ya udah sama ini aja. Kalau Udah cukup. nyari-nyari yang lain, kayaknya sulit gitu. Jadi udah itu sama ini aja gitu. Ya udah, oke. Tadi kan jadi ketua HM Pelita ya berat. Terus Mas Udan tuh suka apa itu kalau live gitu kan suka ngelamun. Kayak orang overthinking tuh mikirin apa sih Mas? Sebenarnya pikiran saya banyak ya. Ya selain eh, di sini tugas kuliah, nanti ada kegiatan di PPK juga, ada di himpunan juga, nanti ada laprak juga. Dan itu kadang saya sering banyak mikir lah gitu. Dan mungkin saya itu tipe orang yang apa-apa itu saya pikir dulu lah gitu. Oh iya, Ya gitu. pemikir. Ya pemikir sedikit-sedikit dibikin overthinking, sedikit overthinking gitu. Jadi ya kadang kelihatan ngelamun gitu, mungkin aku sedang memikirkan satu hal gitu. Jadi itu ya, Ya, berarti lagi mikirin iya, sesuatu pikir yang satu hal. emang nggak bisa diluapkan lah Ya, istilahnya. Oke. Terus kan Mas Udan sebagai ketua HM Pelita 2022 kan nggak mungkin sendiri ya, dia dibersamai oleh BPBP kepala bidang masing-masing. Mungkin gimana ya? Apa sih yang mau Mas Udan sampaikan ke para kepala bidang yang selama ini sebagai apa ya? Penolong Mas Udan lah istilahnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para kepala bidang HM nih Mas. oke, mungkin buat para kabit, mungkin yang pertama itu tetap semangat karena kita sedikit lagi mencapai apa yang kita tujukan bersama, tujuan kita bersama. Bentar lagi, kurang dari sebulan lagi kita sudah mencapai itu. Iya. Dan aku memang benar-benar tahu kerja kerasnya mereka, benar-benar effort mereka. Saya juga tahu di situ mereka benar-benar memberikan apapun lah gitu untuk himpunan ini. Jadi eh, mereka itu juga usaha dengan sangat besar lah gitu untuk himpunan ini, dan itu patut saya untuk saya apresiasi gitu. Dan di sini saya juga udah menganggap mereka seperti keluarga saya sendiri gitu, Oke. karena sering banget berinteraksi dengan mereka lah gitu. Karena di sini eh HM Pelita itu juga mereka sering banget muncul di HM Pelita itu, jadi lebih banyak intens ketemunya dengan mereka lah gitu. Semoga kepala bidang HM nih dengerin ya Mas Eh, pesan yang disampaikan Mas Udan. pokoknya tetap kuat lah sampai besok Iya, sebulan lagi. sebentar lagi nih, Ya, sebulan lagi udah ya. mau selesai. Nah, tadi kan Mas Udan bilang nih kalau sebulan lagi bakal udah selesai. Nah, mungkin yang dirasakan Mas Udan sekarang gimana? Ya mungkin yang saya rasakan sekarang itu ada sedikit eh, ada rasa ndredegnya juga, terus ada senengnya juga gitu. Karena di sini kan otomatis besok besok itu kita harus mempertanggungjawabkan semuanya yang kita jalankan di HM Iya, Blita lah gitu. Nah itu ndredegnya saya di situ gitu. Apakah kita sudah benar-benar memang menjalankan itu dengan benar? Apakah masih banyak yang salah gitu? Nah itu besok kan kita pertanggungjawabkan di situ, dan di situ saya jujur agak overthinking juga gitu. overthinking Iya, nih setiap ya, hari. ya hampir setiap hari. Terus senengnya juga itu akhirnya kita mampu, setelah setahun kita mampu menjalani ini gitu. Udah mau selesai Ya, sampai Desember nanti ya, Mas, ya, dan puncaknya. dan ketika kita sudah selesai di HM Pelita mungkin itu bakalan menjadi pencapaian tersendiri lah buat saya dan teman-teman mungkin. Karena sudah bisa menjalankan himpunan yang segede inilah gitu selama satu periode. Mungkin satu pertanyaan sederhana nih, Mas. Di akhir puncak nanti, pas selesai jadi ketua HM nih, Mas Udan bakal nangis nggak nih? Ya mungkin ya karena sebenarnya di sini tuh saya masih nyaman di sini gitu di HM Berita, karena kalau nggak ada kegiatan di HM Berita mungkin saya juga merasa gabut lah gitu. Iya, Jadi di sisi lain saya juga masih masih pengen di sini lah gitu. Tapi eh, saya paham karena di sini memang HM Berita itu harus selalu regenerasi juga ya. iya, Dan benar. saya juga tidak mungkin di sini terus gitu, sama teman-teman juga nggak mungkin di sini terus lah gitu, harus selalu ada beregenerasi gitu. Dan mungkin besok mungkin setelah kita purna tugas di sini mungkin saya bakalan sering kangen lah dengan HM Pelita ini gitu.
Karena sebagai peneman ya selama 1 tahun ya Satu mungkin tahun ya. mungkin. Mungkin saya belum bisa membayangkan tiap satu minggu cuman di kos Gabut, gabut tidur bingung ya mau ngapain. scroll TikTok terus Kencan dong mas. ya kencan terus uangnya 12 nanti. Iya betul sih. Terus apa ya mas? Apa itu? Mungkin ada pesan buat the next ketua yang bakal jadi ketua HM. Mungkin pesan yang ingin Mas Sudan sampaikan apa? Mungkin pesan yang akan saya sampaikan mungkin kalian memberanikan diri aja untuk mengambil posisi jadi ketua HM Pelita, karena saya yakin untuk keperjalanan kalian besok sebagai ketua umum karena akan mendapatkan banyak hal yang baru di hidup kalian gitu, dan itu mungkin akan jadi satu soft skill yang itu sangat berguna. Selain itu banyak hal-hal lain selain soft skill yang akan kalian dapatkan, dan di situ kesempatan itu nggak datang 2 kali lah gitu, karena periode kalian tuh hanya setahun ke depan gitu, Iya. karena periode depannya lagi kan udah angkatan bawahnya lagi. Jadi bila ada kesempatan jangan takut-takut untuk mengambil gitu Berarti jangan berani mencoba ya Mas. Maksudnya ada kesempatan gas ya. aja. Oke. Beranilah untuk mencoba hal Iya. baru. Oke, terus apa ya Mas? Mungkin rencana Mas Sudan kalau udah nggak jadi ketua nih, apa? Ada planning yang Kalau rencana ke depan mungkin belum terpikirkan sih Mbak. Oke, untuk terakhir nih ya Mas, sebagai Ketua HM Pelita 2022, Mas Sudan ingin menyampaikan apa untuk HM Pelita 2022, baik itu kepala bidang, anggota, pokoknya seluruh seluruh mahasiswa yang seluruh mahasiswa yang ada untuk HM Pelita, mungkin ada yang ingin Mas Sudan sampaikan kepada mereka. Mungkin untuk pengurus HMD tahun ini, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk kalian semua, tidak terkecuali pun, jadi semuanya menyeluruh, karena di sini semuanya ikut bekerja dan semuanya ikut andil dalam keperjalanan HM Pelita, dan pencapaian tahun ini itu juga berkat kalian juga gitu. Terima kasih untuk effortnya, untuk semangatnya, dan mungkin untuk semua hal yang dikorbankan untuk HM Pelita, mungkin mengorbankan weekendnya untuk HM Pelita dan sebagainya itu di situ termasuk salah satu perjuangan lah bagi teman-teman. Jadi di sini saya sangat berterima kasih banyak karena membantu untuk mensukseskan HM Pelita tahun 2022 ini. Dan mungkin aku juga mau menyampaikan, karena ini udah mau akhir periode ya, Iya, saya juga mau menyampaikan permintaan maaf kepada teman-teman semuanya bila saya masih seperti ini, banyak guyonnya, banyak gak seriusnya gitu, kadang ya kira-kira kilap. gitu, kadang kalau guyon sering ngawur gitu. Iya. Nah gitu, terus kalau misalnya di sini saya banyak kurangnya selama memimpin kalian gitu, saya juga meminta maaf tentang itu gitu. Dan mungkin buat yang angkatan 2021 mungkin masih ada satu periode Iya, lagi, mungkin yang tahun ini dibuat pelajaran apa aja yang kurang, dievaluasi buat tahun depan, dan yang mungkin poin plusnya bisa diambil juga untuk bekal tahun depan juga. Dan mungkin jika kedepannya kalian membutuhkan bantuan dari saya atau mungkin dari teman-teman HM Pelita yang angkatan 2020, jangan malu-malu untuk bertanya gitu. Jadi di sini kami selalu ada buat kalian gitu, karena di periode saya kalian membantu kami, dan mungkin untuk tahun depan kita. tidak etis lah jika angkatan 20 tidak mau membantu untuk Iya, adik-adiknya gitu. benar. Dan di sini kami selalu ada buat kalian gitu untuk saling membantu gitu. Oke, itu pesan dari Mas Sudan nih khususnya buat pengurus HM Pelita tahun 2022. Sebagai penutup mungkin Mas Sudan bisa say hello dulu. Senyum tipisnya dikeluarin, Mas. Malu Mbak saya, Mbak. Malu. Ya udah. Oke, itu mungkin cerita singkat nih dari Mas Sudan sebagai Ketua HM Pelita 2022 ini ya, Mas. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya nih untuk hadir ke Pelita Podcast dan udah mau ditanya-tanyain, dan maaf banget kalau ada pertanyaan yang salah kata atau gimana, maafin ya Mas. Aman. Aman. Oke, mungkin itu saja Pelita Podcast kali ini. Mungkin kita dapat bertemu lagi di Pelita Podcast selanjutnya. Terima kasih. Senyum dulu, Mas. Dah.